klik kanan pada database-nya. Kita perhatikan di sini tidak ada satupun untuk mengganti database. Begitupun jika kita klik di tabel dan klik kanan, di sini pun tidak ada. Nah, bagaimana caranya agar database ataupun tabel itu berubah? Simak dan ikuti videonya. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Kita intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di channel Buruan Ngoding. Kali ini kita akan membahas tuntas cara membuat, menghapus, mengganti, dan mengcopy database di PHP MyAdmin. Sebelum kita ke topik pembahasan, jangan lupa subrek, like, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Check it out. Buka browser. Kita bebas menggunakan browser mau Chrome, Mozilla, ataupun lainnya. Pada menu URL, kita ketikkan localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Kita klik yang tulisan baru ini. Kita akan buat database. Untuk database-nya bebas. Ini saya akan bikin dengan nama DB. DB ini mungkin dari kependekan database. Kita buat. Nah, kemudian di sini kita juga akan bikin tabel siswa. Kita bikin 4 atau 3 kolom. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini kita akan masukkan list. Ini kita bikin varchar. Maaf, kita bikin char. Kita bikin 12. Kemudian di sininya primary ya. Ini kita bikin primary. Nah, kita kirim. Kemudian di sini nama siswa dan kita kasih varchar. Nah, perbedaan antara char dan varchar, kalau char ini karakter yang diinput sudah pasti, artinya dia harus memenuhi 12 karakter, sedangkan varchar di sini kita tulis 100, ini variatif, bisa mungkin 50 panjangnya ataupun kurang, itu sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan di char ini sudah pasti bahwa sinis itu kita tetapkan di 12 huruf. Kemudian yang terakhir di sini kode kelas. Ini integer, kita bisa kosongkan ataupun isi sembarang. Kalau kosongkan nanti yang keluar defaultnya 11, kita akan isi 1. Nah, kemudian di sini kita simpan. Kita lihat di sebelah kiri, sini sudah terbentuk yang kita bikin database-nya. Ini DB relasi, kemudian di sini tabel. Di sini kita menggunakan teks Indonesia ya. Jika kalian ingin menggunakan atau sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, bisa klik di sini icon ini. Nah, kita ganti ke bahasa Inggris. Nah, kita lihat di sini tampilannya itu sudah bahasa Inggris semua. Atau jika tidak ada icon di sini, kita bisa klik kanan. Nah, translate to. Nah, kita rubah ke Indonesia. Nah, ini untuk bahasa yang kalian sering pakai atau yang kalian nyaman dengan bahasa tersebut. Oke, kita balik lagi ke materinya. Nah, seperti kita ketahui di awal, klik kanan ini tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita pilih bar yang ada di sini, kita klik operasi.
sebelumnya kita kalau ingin merubah database, maka yang perlu kita lakukan adalah mengklik dulu database-nya. Kemudian pilih operasi. Nah, kita lihat di sini, ini ada tombol ini, gambar ikon pensil, ubah nama basis atau database menjadi, nah di sini kita akan ganti contoh DB semua relasi. Kita akan ganti dengan ini. Untuk penamaan bebas ya. Kemudian kita kirim. Kita oke. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini di sebelah kiri kita sudah berubah ya. DB semua relasi. Yang sebelumnya DB relasi. Begitupun sama jika ke tabel. Klik dulu tabelnya. Kemudian kita ke operasi. Seperti tadi halnya kita bikin atau merubah database. Nah, di sini ubah tabel menjadi, nah, di sini ada ubah tabel menjadi. Nah, kita akan rubah menjadi semua siswa. Jadi kita akan tambahin kata semua. Ini bebas ya. Kita kirim. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk memastikan atau bagaimana tadi perbedaannya antara dengan mengcopy struktur data ataupun dengan struktur saja, dengan struktur dan data, kita akan tambahkan data di sini. Nah, kita tambahkan. Kita akan masukkan contoh listnya karena 12 nih. Karakternya 12, kita akan masukkan saja 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita anggap 12 digit ya. Kita hitung aja untuk supaya memastikan 1, 2, ini 9, 10, 11, 12. Oke, pilihan 1. Nah, kemudian nama siswa. Nah, kode kelas, karena ini integer, kita akan kasih dengan angka. Nah, kita akan copy, kita bikin 2 aja. Nah, kemudian kita ganti 2. Ini miss yang ada di atas dengan yang di bawah, usahakan jangan sama. Kenapa? Karena dia tipenya primary. Artinya hanya bisa diisi satu data dan tidak boleh sama. Jika ini terjadi, maka penyimpanan pun gagal. Untuk penamaan bebas ya. Kemudian ini kode kelasnya 2. Kita akan tambahkan 2 data. Kalau kliknya di sini, artinya hanya ini saja yang terkirim. Tetapi kalau kita kliknya di sini, kirimnya ini, artinya 2-nya tersimpan. Oke, kita kirim. Kita lihat hasilnya dari tab jelajah. Nah, sudah 2, kode kelas 1 dan kode kelas 2. Nah, kalau tadi kita belajar merubah tabel, baik itu database dan tabel, kita akan mengcopy data tabelnya ya. Nah, caranya seperti biasa, kita klik dulu tabelnya, kemudian kita ke operasi. Nah, di sini kita akan copy. Kalau tadi ubah isinya di sini, nah sekarang ini mengcopy. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi field-field yang ada di dalam tabel semua siswa. Nah, ini kita akan ganti, kita balikin lagi ini ke semula ya. Jadi
di sini kita akan copy. Kemudian kita perhatikan, kita akan pilih yang struktur saja. Nah, setelah itu kita kirim. Kita tunggu beberapa saat. Nah, coba lihat di sini ada dua tabel. Ini tabel semua siswa. Kita klik. Nah, di sini ada dua data, Doni sama Rahel. Coba kita klik di tabel siswa. Nah, kita lihat di sini tidak ada data. Kenapa? Karena tadi kita copy hanya strukturnya saja dan tidak menyertakan data. Jadi yang tercopy hanya strukturnya saja. Kita ke topik selanjutnya, yaitu terakhir, bagaimana cara menghapus database. Kita klik di atas. Nah, yang paling atas, kita cari database yang akan kita hapus. Kita tadi bikin ini database semua relasi. Nah, kita checklist, kemudian pilih hapus. Kemudian kita oke. Nah, lihat, perhatikan di sebelah kiri bahwa database yang bernama DB semua siswa itu sudah hilang. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan jangan lupa subrek, karena subrek itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.